Baik, perkenalkan nama saya Agustani Manwarubu, NIM 8602401719, Prodi Kejuruan PGSD, tugas ke-1 dalam sesi ketiga, mata pelajaran Pancasila. Sejarah Pancasila bagi generasi muda. Sejarah Pancasila adalah akar identitas dan dasar negara Indonesia yang wajib dipahami oleh generasi muda. Bagi mereka, mempelajari sejarah Pancasila berarti memahami perjuangan para pendiri bangsa dalam merumuskan nilai-nilai yang menyatukan beragam suku, agama, dan budaya di Indonesia. Ini bukan hanya pengetahuan sejarah, melainkan panduan hidup untuk menjaga persatuan, menegakkan keadilan, dan memajukan bangsa. Bagi generasi muda, sejarah Pancasila menjadi landasan untuk memahami tanggung jawab mereka dalam melestarikan nilai-nilai luhur, menghindari perpecahan, dan membangun masa depan negara yang sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa. Selain itu, generasi muda menyadari bahwa sila adalah hasil kesepakatan bersama, sehingga menjadi tanggung jawab seluruh rakyat untuk memeliharanya. Proses lahirnya Pancasila dalam perkembangan dalam konteks sejarah, yaitu 1. BPUPKI ada atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Negara Indonesia dibentuk pada 1 Maret tahun 1945, bertugas menyusun dasar negara dan peraturan dasar negara. Dalam sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni tahun 1945, beberapa tokoh menyampaikan gagasan tentang dasar negara. Pada tanggal 1 Juni tahun 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan yang kemudian dikenal sebagai Pancasila, yang terdiri dari 5 prinsip, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Piagam Jakarta disusun oleh Panitia 9 pada tahun 22 Juni tahun 1945. Berisi rumusan awal dasar negara pada saat itu. Rumusan sila pertama masih berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syarat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kedua, PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dibentuk setelah BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dibubarkan pada sidangnya tanggal 18 Agustus tahun 1945. Rumusan sila pertama diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa untuk menjamin persatuan seluruh rakyat Indonesia tanpa membedakan agama. Rumusan ini kemudian disahkan sebagai dasar negara Indonesia. Perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah masa ke masa. Awal kemerdekaan tahun 1945 sampai 1959, Pancasila dijadikan dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pada masa ini, negara berusaha menegakkan kedaulatannya dan membentuk sistem pemerintah yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Namun, terdapat tantangan seperti pemberontak dan perdebatan tentang sistem pemerintahan.
Orde Lama tahun 1959 sampai dengan 1966, Pancasila dijadikan landasan ideologi negara, namun dalam pelaksanaannya seringkali diinterpretasikan sesuai keinginan pemimpin pada masa ini. Terjadi perubahan sistem pemerintahan menjadi demokrasi terpimpin, dan di mana kekuasaan terpusat pada Presiden. Pancasila kadang-kadang digunakan sebagai alat untuk membenarkan kebijakan politik tertentu. Orde Baru tahun 1966 sampai 1998, pemerintah menegakkan penerapan Pancasila sebagai murni konsekuen. Pancasila dijadikan satu-satunya asas bagi organisasi kemasyarakatan dan politik. Di satu sisi, ini bertujuan untuk menjaga kestabilitas negara. Namun di sisi lain, pembatasan kebebasan berpendapat seringkali terjadi dengan alasan menjaga nilai-nilai Pancasila. Era Reformasi tahun 1998 sampai dengan sekarang, Pancasila kembali diinterpretasikan sesuai dengan semangat demokrasi, kebebasan, dan keadilan. Nilai-nilai Pancasila dijadikan landasan untuk memperbaiki sistem pemerintahan, memperkuat hak asasi manusia, dan menjaga persatuan bangsa dalam keberagaman. Pancasila kini dipandang sebagai pedoman untuk pembangunan negara yang demokratis, adil, dan makmur, serta menjadi alat untuk menolak ideologi yang bertentangan dengan kepribadian negara Indonesia. Dalam peristiwa tertentu ada hal yang paling penting dalam lahirnya Pancasila, yaitu 1. BPUPKI dibentuk pada 1 Maret tahun 1945. Sidang pertamanya berlangsung sampai dengan 29 Mei sampai 1 Juni tahun 1945. Pada 1 Juni tahun 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidato yang mengusulkan 5 prinsip dasar negara yang kemudian diberi nama Pancasila. Sidang kedua BPUPKI 10 sampai 17 Juli tahun 1945 membahas rencana undang-undang dasar dan hak lain terkait persiapan kemerdekaan Indonesia. Kedua, Piagam Jakarta disusun oleh Panitia 9 pada 22 Juni tahun 1945, berisi rumusan awal dasar negara. Isinya menghampiri sama dengan Pancasila, namun pada sila pertamanya tertulis ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syarat bagi Islam pemeluk-pemeluknya. Dokumen ini menjadi landasan awal sebelum disempurnakan. Ketiga, PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dibentuk setelah BPUPKI dibubarkan pada sidang 18 Agustus tahun 1945. Rumusan sila pertama diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa, menjamin persatuan seluruh rakyat Indonesia tanpa membedakan agama. Rumusan akhir ini kemudian disahkan sebagai dasar negara Indonesia. Kedua, nilai-nilai Pancasila yang tercermin peristiwa tersebut. Nilai ketuhanan terlihat dari upaya menyusun dasar negara yang berlandaskan keyakinan kepada Tuhan serta perubahan rumusan sila pertama agar menghormati semua agama dan menjaga keharmonisan
atau antar umat beragama. Kedua, nilai kemanusiaan terlihat dari semangat para pendiri bangsa yang mengutamakan keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap martabat manusia dalam merumuskan dasar negara untuk seluruh rakyat. Ketiga, nilai persatuan terlihat dari usaha menyatukan berbagai pendapat dan kepentingan yang beragam serta perubahan rumusan agar tidak menimbulkan perpecahan dalam menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Keempat, nilai kerakyatan terlihat dari proses musyawarah yang panjang, di mana berbagai tokoh menyampaikan gagasan, berdiskusi, dan menyampaikan kesepakatan bersama dalam merumuskan dasar negara. Kelima, nilai keadilan sosial terlihat dari tujuan para pendiri bangsa untuk membentuk negara yang memberikan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh tanpa memandang latar belakang suku, agama, atau golongan. Yang dapat diambil dalam relevansinya bagi generasi muda saat ini yaitu satu, pentingnya semangat musyawarah dan kesepakatan bersama dalam menyelesaikan perbedaan pendapat. Seterusnya, pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan di tengah keberagamaan sesuai kunci kekuatan bangsa. Seterusnya, pentingnya menghormati perbedaan agama dan keyakinan demi keharmonisan bersama. Selanjutnya, pentingnya mengutamakan kepentingan bangsa di saat kepentingan pribadi atau golongan. Relevansi bagi generasi muda saat ini di tengah kemajuan zaman dan keberagaman yang semakin luas, nilai persatuan sangat penting untuk mencegah persatuan akibat perbedaan dan pendapat atau pandangan. Sekian dan terima kasih penjelasan saya tentang pentingnya lahirnya Pancasila bagi generasi muda. Mohon maaf jika banyak kekurangan dari penjelasan yang saya sampaikan. Semoga ke depan makin membaik lagi. Sekian dan terima kasih. Ya Allah.